Jadi pengenalan tentang eklesiologi gereja dan misinya. Tadi kata eklesia itu berasal dari dunia militer sebenarnya di Roma, dunia Yunani. Misalnya kalau negara dalam kondisi genting, lalu orang-orang dipanggil keluar mewakili daerahnya, wilayahnya. Misalnya ketua di RT 1 berapa orang, RT 2 berapa orang, dan seterusnya. Kalau itu di desa. Kalau di jemaat berarti ketua pakai sektor, unit 1 sektor Tiberias dan seterusnya. Nah itu sebagian mewakili wilayahnya untuk bagaimana sama-sama mengatasi kondisi kegentingan di dalam negeri atau di gereja atau di negara. Itu orang-orang itu. Jadi orang-orang yang dipanggil berarti orang-orang yang terpilih untuk melakukan tugas itu. Nah, ini kebiasaan di dunia tentara di zaman Yunani. Nah, tapi diambil alih dalam gereja, istilahnya dipanggil keluar dari dari kegelapan kepada terang yang ajaib, lalu kembali untuk menyatakan terang itu ke dunia yang gelap. Nah, itu gereja. Pengertian eklesia itu artinya ekaleo, dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, lalu kembali memberitakan terang yang ajaib itu ke dunia yang gelap. Itu gereja, panggilannya. Jadi orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap boleh hidup seperti di dalam gelap. So ada di terang Tuhan berarti hidup dalam terang. Lalu hidup dalam terang itu yang nanti dia kembali menjelaskan itu di dunia yang dari mana dia dipanggil. Hanya terang Tuhan yang dia sunikmati, dia sualami, itu dia nyatakan itu di dalam kehidupan mereka. Jadi dipanggil keluar untuk kembali menyinari orang-orang dalam kegelapan. Saya kira itu. Jadi orang-orang yang dipanggil itu dipisahkan, disendirikan. Itu yang ketua istilah di gereja ini dikuduskan. Nah, dikuduskan itu bukan berarti suci, bersih, tanpa noda, Dikuduskan itu tetap sama saja ketua bisa kadang-kadang berbuat salah, berdosa. Tapi ketua dikhususkan untuk satu pekerjaan tertentu, yaitu dikhususkan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Itu dikuduskan, itu yang maksudnya Tuhan menjadikan ketua orang-orang kudus, orang-orang khusus untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Nah, sama dengan tadi istilah militer, kalau sementara dalam keadaan genting, orang-orang tertentu dipakai, dikhususkan untuk tugas itu, tugas tanggung jawab itu. Nah, itu sama dengan gereja. Jadi gereja adalah orang-orang yang dikuduskan untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Jadi mesti melakukan apa yang Tuhan mau, bukan melakukan gereja pun mau, bukan melakukan ketua pun mau. Nah, terkadang dalam hidup ini ketua pemimpin kah, ketua pelayan kah, ketua anggota jemaat, kadang-kadang ketua mau bikin ikut ketua pun mau, tapi ketua sempurna bikin ikut Tuhan pun mau yang panggil ketua semua. Nah gitu. Saya kira itu yang saya John jelaskan para anak-anak, bagaimana sebagai gereja ketua melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi seperti tadi kata Alkitab, dia bilang Tuhan telah mengutus aku untuk membebaskan ini, untuk membuka mata orang buta, membuat orang timpang berjalan, memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada orang miskin dan sebagainya, membebaskan orang-orang dalam tahanan dan sebagainya. Itu utusan gereja seperti begitu, membawa misi Tuhan itu. Nah, itu misi pembebasan. Nah, itu jadi tugas gereja seperti itu. Ini diterima dari Tuhan, bukan dari ketumpung keinginan sendiri, bukan dari ketumpung egoisme sendiri. Yang Bu bilang jangka dojo dan macam-macam, itu bukan itu. Ini dari Tuhan. Jadi gereja adalah hamba Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan punya mau bagi dunia ini, yaitu mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah tadi. Orang miskin diberdayakan, itu tanda-tanda kerajaan Allah, sejahtera, damai. Orang yang diperlakukan yang tidak adil itu bagaimana dibela hak-haknya. Nah, itu tanda kerajaan Allah, damai, sejahtera, keadilan, kebenaran, sukacita. Nah, itu gereja hadir menyatakan itu.
Bukan gereja hadir untuk pemimpin dan pemimpin baku melawang, anggota jemaat dan anggota jemaat baku melawang, membenci satu dengan yang lain. Jadi ketong kalau paham itu, maka ketong tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu hal-hal dalam gelap. Yang kalau misalnya pemimpin yang satu membenci pemimpin yang lain, pemimpin yang satu berusaha untuk menyingkirkan pemimpin yang lain, salah sebenarnya. Bukan gereja seperti itu. Gereja adalah bagaimana kita membawa misi Allah, yaitu kerajaan Allah, damai sejahtera, sukacita, keadilan, kebenaran. Itu yang mesti disampaikan. Jadi kalau orang sakit mesti disembuhkan, orang sesat mesti dibawa pulang, orang luka mesti dibalut, misalnya begitu. Itu kan kerjanya Yesus itu untuk yang domba yang hilang beta cari, yang tersesat beta bawa pulang, yang sakit beta obati, yang itu pokoknya itu dia. Itu pelayanan Tuhan, itulah yang kita lanjutkan di gereja ini. Gereja artinya persekutuan orang-orang percaya, orang-orang yang dikhususkan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti begitu. Itu eklesianya, itu ilmu tentang ketong punya gereja, pemahaman tentang ketong pun diri gereja itu seperti itu. Hadir ketong membawa tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu damai sejahtera dan seterusnya. Jadi jangan sampai ketong hadir malah justru bikin perpecahan di dalam lingkungan di mana ketong ada sama sekali. Itu salah dari ketong punya identitas sebagai orang-orang khusus yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tugas itu. Itu. Jadi itu yang disampaikan tadi di dalam ini. Gereja pun demikian, orang-orang yang dipanggil keluar oleh kasih karunia Allah melalui pengorbanan Kristus, dikhususkan, dipisahkan, disendirikan, dikuduskan dari kegelapan untuk menikmati terang dan sekaligus bermisi untuk menerangi kehidupan. Jadi tadi dipanggil dari kegelapan, terima terang Tuhan, menikmati lalu menyinari terang itu kepada kehidupan orang lain. Itu 1 Petrus tadi 2 ayat 9, kamu adalah apa. Kamu adalah bangsa terpilih, imamat, rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Maksudnya untuk apa itu? Untuk ketumpung kebanggaan? Bukan. Untuk menyampaikan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan itu kepada orang yang ketong ditugaskan ke sana. Jadi misi itu adalah misi Allah. Jadi Allah menggunakan gereja sebagai alatnya. Jadi kalau gereja semau Allah bisa menggunakan siapa saja. Mau percaya kasih orang yang saya percaya pun Tuhan Allah gunakan. Apalagi ketemu orang percaya. Jadi misi itu adalah misi Allah. Misi Allah artinya itu yang dilimpahkan kepada gereja untuk meneruskannya. Kalau memang gereja yang mau, dia pakai orang lain. Itu seperti Yohanes Pembaptis bilang pada orang-orang yang datang baptis, yang kamu kira kamu adalah anak Abraham, Tuhan Allah bisa bikin anak-anak Abraham dari batu-batu ini, tapi bertobat, artinya menghasilkan buah-buah pertobatan, yaitu menjalani hidup yang bagaimana terang, itu yang kita nikmati dari Tuhan itu, bagaimana kita biaskan akan atau memantulkan akan untuk orang lain lihat, oh iya, dia anak Tuhan, karena memang dia melakukan apa-apa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu gereja tuh. Jadi persekutuan orang percaya yang memantulkan apa yang kita terima dari Tuhan kepada kehidupan ini, lingkungan di mana kita ada, atau kepada sesama dan kepada alam semesta. Oleh sebab itu di dalam ketum punya kegiatan kita ada anjuran bilang begini, lestarikan alam. Nah, itu bagian daripada menyatakan misi Allah. Allah menciptakan langit dan bumi ini layak dihuni. Jangan ketemu bikin sampai akan menjadi tempat yang tidak layak. Nah, contohnya begini. Kalau banjir ketemu bateria, ini pemerintah sing perhatikan. Betul. Tapi apakah ketemu perhatikan? Buang sampah di selokan misalnya, apa ketemu perhatikan? Lalu ketemu berteriak pemerintah. Nah, itu juga sembatul. Contoh, kalau ketemu bilang ketemu orang yang sudah menikmati terang Tuhan, ketemu melakukan apa yang sesuai dengan Tuhan mau, jaga kebersihan alam, dan jangan berteriak-berteriak, berusahalah sedapat mungkin ketemu bisa bikin, karena Tuhan sudah melakukannya per ketemu. Kira itu yang dikatakan di sini. Jadi untuk menjalankan misi tadi itu misi kerajaan Allah itu menyatakan kerajaan Allah bagi dunia ini
Kita tidak bisa sendiri, saya bisa orang per orang, tapi kita bersama. Kita bersama ya. Kalau di dalam gereja ini ada yang disebut pemimpin, ada yang dipimpin. Misalnya majelis jemaat pelayan khusus dan ketua anggota jemaat. Oleh sebab itu dalam kehidupan ketua dengan majelis jemaat itu mesti ada hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, timbal balik. Jangan sampai ketua merasakan ketung ini bayar yuran, ketung ini jadi mesti dong layani ketung semua tahu dengan lain-lain. Nah, tapi orang yang bertanggung jawab terhadap pelayanan, sekarang misalnya ada kewajiban harus ketung penuhi. Yuran kah, persepuluhan kah, kewajiban beribadah kah, kewajiban saling mengasihi kah, itu sebagai anggota jemaat ketung penuhi. Kedua, kalau misalnya ketua lihat pelayanan belum ini, kita bisa menghubungi, majelis ada pelayanan di sini yang belum dilakukan, bagaimana? Itu namanya, tapi tinggal begitu saya nanti ketua bakal dong. Itu salah. Ketua gereja mesti kerja bagaimana berusaha untuk membangun tubuh Kristus sama-sama, bukan ketua dia sendiri, beta sendiri, Sebaliknya, jangan sampai majelis pikir, dong ini nih beta pun perintah saja, beta sesukanya. Saya bisa juga. Karena mengapa? Ketua pendeta, ketua penatua, ketua diaken, tapi dia dan beta itu darah Tuhan yang sama yang Tuhan korbankan untuk ketua. Bukan majelis dapat darah yang lain, hanya pengorbanan yang lain. Ketua anggota jemaat pengorbanan yang lain, sama. Nah, dia dan beta itu yang darah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu memungkinkan ketua semua sama-sama untuk hidup. Itu jadi ketua sama-sama berjuang untuk itu, bukan beta sendiri dia sendiri. Di sini dia bilang ketua sendiri, ketua bersama. Kalau dalam jemaat, ketua bersama dengan majelis jemaat, ketua bersama dengan anggota jemaat yang lain. Oleh sebab itu, punya semua puisi mesti ketua terapkan bahwa ketua tidak bisa memandang orang lain itu remeh. Dan ketua saya bisa bilang ketua super. Itu betul bilang tuh ini betul ini yang mesti kita lihat. Ya. Itu mungkin akibatnya ya dulu tuh itu saya pikir orang ini ternyata begini yang suka terkira orang itu dalam hati itu ternyata bisa beda karena masalah sama saja orang itu pasti terkira beda hal tahu sudahlah dia hanya tahu sebatas itu dia tahu. Oke. Dia betul bilang jangan sekali itu. Jadi yang ada yang ketua terkesan itu beta nih paling hebat, dia sama sekali itu tidak boleh. Gereja tidak boleh begitu. Gereja sama-sama ketua di hadapan Allah sama tinggi dan duduk sama rendah. Kalau memang dia pun kekurangan, beta ada kelebihan, beta tinggal kasihkan pada dia. Beta pun kekurangan, dia pun kelebihan, dia kasihkan pada beta dalam kesadaran penuh, entah ketua bisa atau tidak, tapi itu yang harus dilakukan. Itu kira. Jadi yang pertama. Yang kedua, ketua bisa, itu akan berkaitan lagi, jangan ketua membangga-banggakan diri dengan apa yang hasil yang ketua capai. Banggalah karena ketua memahami kehendak Tuhan. Itu firman Tuhan bilang sepanjang masa. Ketua berusaha, hanya ketua berhasil, terima kasih Tuhan. Memberikan kepada kami kemungkinan untuk mencapai hasil. Semoga ini ketua bisa bagikan hasil ini kepada orang lain. Berarti ketua bangga-bangga, Paulus bilang beta bangga dan beta pun sembahyang. Sebab di mana beta lemah, di situ. Jadi misi dari Tuhan yang mesti ketua bawa. Ketua ini cuma alat di tangan Tuhan. Jadi sebagai alat ketua lakukan apa yang memang Tuhan percayakan kepada ketua. Hormatilah kepercayaan Tuhan. Sebab kepercayaan itu yang diberikan berulang-ulang satu kali itu untuk selamanya. Pakai baik-baik. Ketua bisa salah, yang bisa bilang, ketua bisa kurang, tapi Tuhan tahu itu bukan karena ketua pun kesengajaan, tapi itu memang karena memang ketua pun kelemahan. Bisa. Yaitu beta kira gereja seperti itu dalam dari beta bilang sekitar ketua di dalam jemaat, tapi bisa lintas itu, bisa ketua dan saudara-saudara yang muslim, saudara-saudara yang tidak seiman dengan ketua, bisa. Kita membangun kehidupan ini untuk membangun kehidupan yang bersejahtera itu bersama-sama. Itu saya bisa sendiri. Orang Kristen saya bisa sendiri. Orang Islam pun saya bisa sendiri.
tapi sebagai warga bangsa Islam, Kristen, apapun dalam ketong berusaha untuk membangun kehidupan yang berbahagia per ketong semua. Jadi yang disampaikan di ketong pengajaran ini berguna untuk ketong kehidupan bermasyarakat. Jadi gereja atau Tuhan sudah mengajar ketong, gereja seperti begini. Nah, gereja memperbesar itu dengan ruang lingkupnya lebih luas dalam masyarakat, seperti begini sudah nih. Nah, gitu. Bagaimana ketong memberi terang kepada orang lain. Nah, dorang itu biar dong gelap, tapi dong pun kelebihan juga ada. Dia manusia ciptaan Tuhan yang sudah diberikan dengan masing-masing punya kelebihan. Cuma dia yang mengaku Yesus, mungkin. Artinya dia yang mengaku Yesus, tapi Yesus memberi itu semua kepada semua. Yang saya mengakui, dia yang menikmati dan tidak mengalami. Tapi kalau dia mengakui, percaya, maka dia menikmati dan dia mengalami apa yang Yesus kerjakan dalam hidupnya. Nah, juga ada peristiwa-peristiwa tertentu yang dalam hidupnya dia mengalami dan dia mengakui. Nah, itu bisa saja. Jadi kita kira itu. Jadi bisa ketemu memperluaskan, ketemu menjaga ketemu penghubungan di dalam kehidupan berjemaat, tapi juga lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, oleh sebab itu, dari sekarang ini sebenarnya ketemu mesti mengurangi ketemu punya yang masih ada tersisa di ketemu dalam batin ini, biar kata siapa lain, dan tersisa dalam ketemu batin, ketemu selalu bikin gap dengan saudara-saudara yang tidak seiman, itu pasti. Tapi coba ketemu perlahan-lahan melepas, kikisahkan pelan-pelan, sehingga ketemu hidup dan seperti ketemu hidup dan ketemu saudara sendiri. Bisa kasih, karena dia juga ciptaan Tuhan, dia buatan Tuhan, dan Tuhan kasih ada dia di sini untuk ketemu semua sama-sama. Ya, saya kira itu tentang gereja. Jadi gereja bukan untuk gereja, tapi gereja untuk Tuhan dan gereja untuk dunia. Jadi dia membawa misi Tuhan untuk dunia, dan dia bawa dunia ini untuk Tuhan. Nah, jadi ini kali sedikit lebih luas. Artinya dia menyampaikan Tuhan pun pesan untuk dunia, tapi dia bawa dunia ini untuk Tuhan, mempersembahkan dunia sebagai persembahan hidup bagi Tuhan. Artinya dia memenangkan dunia ini untuk menjadi milik Tuhan. Memang dunia ini milik Tuhan, punya Tuhan, tapi dong mengakui bahwa dong itu adalah milik Tuhan. Nah, itu gereja pun tugas. Jadi bukan gampang-gampang, susah. Ya, itu jadi lintas suku, lintas agama dan segala macam. Teorinya begitu, tapi prakteknya memang sedikit sulit. Sulit tapi bukan berarti saya bisa. Nah, tapi kalau kau tahu mau, bisa. Sebab ada apa kata-kata yang dong bilang peribahasa ke pepatah, dia bilang kalau ada mau berarti situ ada jalan. Ya, itu memang susah, tapi ada kemauan di situ ada jalan. Tapi kok saya mau, memang saya bisa, saya ada jalan. Oke, itu eklesiologi, yaitu pemahaman gereja tentang dirinya dan apa yang menjadi tugas dan panggilannya dalam dunia ini. Itu eklesiologi. Jadi gereja paham tentang dirinya, gereja paham tentang panggilannya terhadap dunia dan terhadap Tuhannya. Berarti kira itu eklesiologi. Jadi ketemu punya ada 4 panggilan itu, catur panggilan, ada koinonia, marturia, diakonia, dan ekonomia. Ekonomia itu ada 4. Dulu 3 tapi GPM punya sekarang 4, itu catur panggilan, bukan tri panggilan tapi ada catur panggilan. Berarti kira ini yang mesti diterapkan saja toh di anak-anak. Jadi maksudnya begini, Con, artinya eklesiologi gereja, artinya gereja memahami dirinya, gereja ini siapa? Siapa kita? Dan apa tugas kita di dalam dunia ini? Nah, tadi kan sebut gereja itu adalah milik Tuhan, hanya panggilan Tuhan panggil untuk menikmati terangnya, lalu Tuhan utus untuk memberitakan terangnya. Nah, itu tugas panggilannya. Artinya bagaimana menyampaikan kasih karunia Tuhan bagi dunia yang Tuhan ciptakan ini, supaya semua lutut akan terlibat dan lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Raja segala Raja. Itu maksudnya. Gereja punya diri dan gereja punya panggilan itu. Nah, tinggal dia terjabar dalam ketumpung pelaksanaan di dalam jemaat, dan terjabar dalam ketumpung pelaksanaan dalam tugas pekerjaan dimanapun ketong ada. Pun tugas apa, mau jadi sales, mau jadi apa, itu harus tercermin di situ. Ketong ini gereja yang terima terang Tuhan lalu menyampaikannya.
Nah, kerjanya ini nih. Orang yang terima keterangan Tuhan kerja model ini. Bukan seperti yang dibayangkan oleh banyak orang lain. Mencari keuntungan besar-besar, menggilas orang dan sebagainya. Itu bukan. Tapi bagaimana menolong orang untuk berdaya dan memahami tentang hidup dan berjuang. Nah, ini ketumpung pelayanan di kerja. Kerja bukan sekedar untuk mencari upah. Memang kerja kita dapat upah. Barang siapa yang bekerja pasti dapat upah. Itu di Tesalonika dia bilang, dan barang siapa yang bekerja jam makan. Jadi 9 sekali. Nah, tapi bekerja adalah pengabdian ketemu, penghambaan kita kepada Tuhan di dalam melakukan tugas itu. Itu yang penting. Jadi beta sadar betul bahwa beta pun tugas ini beta hamba per Tuhan. Jadi hamba Tuhan mesti kerja seperti bagaimana. Itu. Saya kira itu nanti dicerna saja, tapi eklesiologi itu adalah bagaimana ketemu pun diri. Ketemu siapa ini? Ketemu ini panggilan Tuhan dan ini ketemu ini suruhan Tuhan. Jadi bikin apa-apa tuh ikut Tuhan pun mau, bukan bikin apa-apa tuh ikut Tuhan pun mau. Ini itu loh, ketemu bukan ikut Tuhan mau, tapi ikut Tuhan pun mau. Nah, itu. Jadi itu sehingga ketemu yang terlalu berbentur dalam kehidupan ini karena masing-masing ikut dia pun mau. Akhirnya kacau balau. Tapi kalau ikut Tuhan semua pasti aman saja. Begitu. Itu ketemu sadar itu, ketemu panggilan apa, ketemu bikin bagaimana, dan kalau ketemu sekuat apa, nah, ketemu pengharapan bersama. Itu eklesiologi gereja atau eklesiologi kita. Beta kira itu misinya itu tadi membawa kerajaan Allah, menyatakan kerajaan Allah di bumi, di dunia ini. Kerajaan Allah itu yang berisi damai sejahtera, sukacita, keutuhan dan sebagainya. Jadi itu nanti kalau terjemahkan saparan anak, lalu apalah yang mau dikatakan, cuma aplikasinya itu mesti dijelaskan lagi tentang bagaimana ketong dalam hidup berjemaat, bagaimana sebagai pemimpin, pelayan dan anggota jemaat, bagaimana anggota jemaat dan anggota jemaat, bagaimana anak-anak dengan anak-anak, ketong pun kehidupan, bagaimana sesuai dengan ketong pun pengenalan dengan ketong pun diri, ketong pun tugas, dan siapa yang kasih tugas apa yang ketong mesti buat, itu pengenalan itu yang bikin ketong bisa tahu bagaimana dan kepada siapa ketong bertanggung jawab misalnya. Nah, ada tanggung jawab antara. Tanggung jawab antara itu misalnya organisasi, secara organisasi kan gereja menugaskan, organisasi gereja tugas beta jadi apa? Pengasuh. Tapi tanggung jawab yang seng antara itu tanggung jawab per dia yang memberi, baik kepada pemimpin maupun ketong semua, itu Tuhan. Itu tanggung jawab. Yang itu oleh Ibu Teresa dia bilang saatnya tiba ketong hanya ketong dan Tuhan. Itu yang memberi pertanggung jawab segala sesuatu per dia. Saya kira itu John. Lalu catur panggilan tentang persekutuan, tinggal mau jelaskan persekutuan bagaimana. Persekutuan itu dalam pengertian yang bagaimana yang mau John sampaikan. Apakah ibadah-ibadah atau kerukunan, ketumpung hidup satu saudara dan saudara, teman dan teman, bagaimana itu persekutuan, keluarga dan seterusnya. Ya, itu nanti dijelaskan. Ini diperluaskan nanti John. Nah, kemudian pelayanan dia konos, hamba, pelayan. Nah, jadi bagaimana kita melayani hamba, melayani sebagai seorang hamba itu bagaimana? Hamba itu dia sempurna mengharapkan terima kasih dari tuannya. Kalau dia sudah habis kerja, tuannya sempurna bilang terima kasih. Udah gitu. Dia sepulang lalala dari kebun, Tuhan bilang cuci tangan, siapkan makan, kita mau makan. Siap. Dan jika dia punya atas sing dia pun tangan ke meja, lalu mulai siap makanan. Sesudah itu dia ambil, menyimpan, bersih. Tuhan yang bilang terima kasih. Dia yang harap itu dan dia cuma bilang terima kasih. Terima kasih, beta bisa lakukan beta pun tugas dengan baik. Hamba tuh. Jadi hamba tidak mengharapkan terima kasih, tapi dia selalu mengucapkan terima kasih. Ini yang beta mau bilang kepada John, ini yang artinya beta pun pemahaman sendiri. Jadi dia tidak mengharapkan terima kasih, tapi dia selalu mengucapkan terima kasih.
Karena segala sesuatu dia bisa bikin dengan baik. Itu hamba. Jadi jangan kerja sedikit itu ngalah don sar perhatikan don sing hero kan don sing breaking gitu. Tuhan. Itu dia mengharapkan terima kasih. Hamba bukan begitu. Jadi itu pelayanan. Pelayan seperti itu. Nah, yang kalau kita lihat diaken, diakonos, itu pelayan, hamba. Kemudian kesaksian ya itu tadi tuh, hidup ini adalah surat-surat terbuka. Hidup ini adalah wajah Kristus. Misalnya ucapan-ucapan seperti begitu ya ketong hidup. Ini Kristus yang hidup dalam ketong, bukan ketong sendiri. Bagaimana kalau Kristus hidup, masa ketong mau ambil Kristus pung tangan lah ketong pancuri? Ya, salah tuh. Iya tuh, ini kalau bilang ini tubuh Kristus, lalu ketemu ambil ketemu ini melakukan hal-hal yang sing baik, masa mau ambil anggota tubuh Kristus untuk melakukan hal terbaik? Tidak mungkin. Nah itu melayani, itu bersaksi. Jadi hidup ini cerminan Tuhan. Kan waktu dia bilang kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu gambar Allah loh, rupa Allah. Ketemu bahwa Allah membuat hal-hal yang buruk. Bagaimana jadinya? Gambar Allah mau jadi apa? Nah, itu nanti Ejon jelaskan untuk anak-anak supaya dong lebih mengerti. Ini ada catur panggilan. Nah, ini pengertian-pengertiannya nanti ditambah saja hal sehari-hari yang bisa dilihat di dalam, ini bisa dikemukakan. Kita cuma sampaikan hal-hal besar seperti itu, nanti Ejon lihat yang mana. Pikir itu Ejon. Yang mau ketemu bicara tentang eklesiologi atau gereja dan misinya. Sebenarnya bukan misi gereja sebenarnya, misi Allah. Gereja bawa misi Allah bukan, tapi kita biasa kenal gereja dan misinya, pemberitaannya. Tapi berita ini berita dari Allah sebenarnya, mesti gereja bawa. Oke, itu ya John. Ada yang mau disampaikan, pertanyaan atau masukan? Cukup jelas. Ya, jadi nanti John kembangkan saja.